Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Artinya kalau kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di yaumil akhir, berarti kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang surga, di sini kita akan coba menyampaikan satu pembahasan masih masuk dalam materi bulan Zulhijjah, yaitu dahsyatnya kesusahan atau penderitaan pada hari kiamat. Nah, ini biar kita sedikitnya tahu seperti apa gambaran pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar, dalam arti sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Artinya, seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, ketika terjadi goncangan pada hari kiamat, itu bisa jadi anaknya dilempar. Karena apa? Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Artinya setiap individu sudah tidak peduli lagi dengan orang lain, sekalipun ibu terhadap anaknya. Ya, di dalam surat Abasa juga akan disebutkan, ya. Fa-idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Dan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, nah itu orang udah nggak peduli lagi. Ya. Seorang anak nggak peduli sama bapaknya, seorang ibu nggak peduli sama anaknya, nggak peduli sama saudara. Kenapa? Karena sibuk mengurusi keselamatan diri masing-masing. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Nah, itu demikian dahsyatnya, ya. Orang hamil tiba-tiba gugur kandungannya. Karena apa? Karena ada peristiwa hari kiamat. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Bahkan dalam satu ayat juga ada disebutkan, anak-anak kecil tiba-tiba rambutnya jadi memutih, berubah. Yang hitam tiba-tiba memutih, ya. Kalau kakek rambutnya putih, ya wajar, ya. Ini anak kecil. Karena apa? Karena ada peristiwa yang begitu dahsyat. Di dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, yauma yaj'alul wildana syiban. Nah, ini yang barusan saya bilang, ya. Pada hari yang menjadikan anak-anak berubah, ini luar biasa, ya. Di mana kan anak-anaknya berubah. Diriwayatkan dari Miqdad bin al-Aswad, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,
tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil fa yakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi fa minhum may yakunu ila ka'bai wa minhum may yakunu ila rukbatayhi wa minhum may yakunu ila aqwaihi wa minhum may yuljimuhul arqu iljama wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fihi. Pada hari kiamat kata Rasulullah ya, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. 1 mil itu berapa? 1.600 meter. Ya, 1,6 kilo. Sekarang saja jarak matahari kan berapa? 40.000 ya. Sekitar 40.000 kilometer apa berapa. Ini panasnya kadang-kadang juga luar biasa. Kalau yang pernah merasakan ya, di Mekah ketika musim panas itu 50 derajat Celcius suhunya. Itu panasnya luar biasa ya. Sampai istilahnya banyak orang yang nggak tahan, sebagian orang nggak tahan. Nah, itu dengan jarak matahari yang masih sekarang. Bagaimana nanti ketika di hari kiamat kata Rasulullah, matahari jaraknya dengan bumi itu hanya 1 mil, 1,6 kilo. Lalu mereka berada dalam keringat sesuai amal perbuatan mereka. Nah, di sini kekuasaan Allah luar biasa. Orang-orang pada saat itu bisa tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan perbuatannya. Berarti di tempat yang sama bisa jadi ada orang yang terkena keringatnya mungkin hanya semata kaki. Berarti ya mungkin dosanya nggak terlalu banyak kan gitu. Ada yang dia berenang di atas keringatnya ya, karena keringatnya sampai ke leher kan begitu. Ada juga yang keringatnya menenggelamkan ya sampai ke ini apa matanya kan begitu. Nah, ada juga lelucon, ada para istri presiden, wah sedang kelaparan karena keringatnya sudah ada. Ditanya sama yang awal, Bu Presiden, Bapak Presiden gimana? Ini saya di bawah kaki saya, suami saya katanya. Nah, itu menunjukkan para presiden mungkin ya, kalau cara pemimpinnya dulu di dunia zalim ya, dia bisa menenggelamkan dirinya keringatnya itu. Baik. Kemudian di antara mereka ada yang keringatnya hingga tumit, yang tadi saya bilang, ada yang keringatnya hingga lutut, ada yang keringatnya hingga pinggang, ada yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Rasulullah SAW lalu menunjuk ke mulut beliau. Ya. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya keringat pada hari kiamat menyebar di tanah seluas 70 tepak, dan sesungguhnya ia mencapai mulut-mulut manusia atau hingga telinga-telinga mereka. Sang perawi sedikit ragu. Nah, ini berarti ada catatan. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hari kiamat adalah peristiwa besar yang kengeriannya sangat menakutkan dan kesulitan sangat berat. Pada hari itu manusia benar-benar bersusah payah menguras seluruh tenaga. Jarak matahari sangat dekat dengan mereka, sehingga mereka mengeluarkan banyak keringat yang banyaknya sesuai dengan kadar amalan-amal mereka, dan menyebar di seluruh bumi dengan jarak yang sangat jauh sekali. Dalil-dalil di atas mengabarkan kepada kita bahwa yang pertama, dahsyatnya kengerian dan kesulitan pada hari kiamat. Jarak matahari sangat dekat dengan manusia, sehingga keringat deras bercucuran. Kadar keringat setiap manusia pada hari itu sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Tapi gambaran kengerian ini ya patut diwaspadai kalau kita amal soleh kita ya, artinya amal soleh kebaikan kita sedikit.
Tapi kalau bagi orang-orang yang amal solehnya banyak, ya kan, sedekahnya banyak, ibadahnya rajin, selalu menjalankan semua perintah Allah, walaupun pada peristiwa ini mudah-mudahan mereka tidak akan mendapati atau mengalami kengerian tersebut. Jadi kengerian ini digambarkan bagi mereka yang amal solehnya sedikit. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sempat atau cukup mengumpulkan bekal kita sehingga nanti ketika di hari kiamat terjadi peristiwa yang sangat mengerikan tersebut, tapi kita tetap mendapatkan naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Allah pun memperingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, maka berbekalah kalian, ya. Wa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu kata Allah, fattaquni, maka bertakwalah kalian kepadaku, ya. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal sehat. Nah, maksud di sini memang tidak ada bekal yang lebih baik selain takwa bagi kita untuk bekal di akhirat. Baik, itu baru gambaran pada hari kiamat di padang mahsyar, ya. Nah, ini nanti ada gambaran tentang neraka, pasti lebih dahsyat lagi. Tapi pada kesempatan ini nggak usah kita bahas dulu, ya. Cukup tentang pada peristiwa hari kiamat di padang mahsyar aja, ya. Ya, karena ini pun ya sudah luar biasa. Tetapi intinya bahwa bagi kita yang memiliki bekal cukup, memiliki amal soleh cukup, insya Allah kita akan berada di bawah naungan dan lindungan Allah. Kan hadis lainnya juga ada, ya kan? Sab'atun, ya kan? Ada lupa namanya. Pokoknya ada 7 golongan yang mendapat lindungan dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Ya. Salah satunya imam yang adil, ya, orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, ya, bisa mabuk yang selalu memikirkan kebersihan dan kenyamanan masjid. Bisa jadi para jamaah yang selalu ingin ke masjid tepat waktu, ya, selalu mengejar sholat berjamaah, selalu mengejar takbir waktu ikhram bersama-sama imam dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang akan mendapatkan lindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi wa rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qawlana wa tadawlana wa taqazzana wa tamam taksana ya Maulana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.